Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Nabi Muhammad menjadi Rasul. Bahwa dalam perjalanan hidupnya, sejak masih kanak-kanak hingga dewasa dan sampai diangkat menjadi Rasul, beliau terkenal sebagai seorang yang jujur, berbudi luhur, dan mempunyai kepribadian yang sangat tinggi. Tak ada sesuatu perbuatan dan tingkah lakunya yang tercela yang dapat dituduhkan kepadanya. Berlainan sekali dengan tingkah laku dan perbuatan kebanyakan pemuda-pemuda dan penduduk kota Mekah yang pada umumnya, bahwa pada umumnya gemar berfoya-foya dan bermabuk-mabukan. Karena demikian, jujurnya dalam perkataan dan perbuatan, maka beliau diberi julukan Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Bahwa ahli sejarah menuturkan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil hingga dewasa tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah pula makan daging hewan yang disembelih untuk kurban berhala-berhala seperti lazimnya orang Arab jahiliyah pada saat itu. Beliau sangat benci kepada berhala dan menjauhkan diri dari keramaian dan upacara-upacara pemujaan kepada perjalan itu. Untuk menutupi keperluan hidupnya sehari-hari, beliau berusaha sendiri mencari nafkah. Karena orang tuanya tidak meninggalkan harta, yakni berupa warisan yang cukup. Dan sesudah beliau menikah dengan Siti Khadijah, beliau berdagang bersama dengan istrinya dan kadang-kadang berserikat pula kepada orang lain. Dan ketika menginjak usia 40 tahun, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak mengerjakan tahanus daripada waktu-waktu sebelumnya. Pada bulan Ramadan, dibawanya perbekalan lebih banyak dari biasanya, karena akan beruzlah lebih lama daripada waktu-waktu sebelumnya. Dalam melakukan tahanus atau uzlah, kadang-kadang beliau bermimpi-mimpi yang benar. Pada malam 17 Ramadan yang bertepatan dengan tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi, di waktu Nabi Muhammad sedang bertahanus di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril alaihissalam yang membawa tulisan dan menyuruh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membacanya. Bacalah. Maka dengan terperanjat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Dan selanjutnya beliau lalu direngkuh beberapa kali oleh malaikat Jibril alaihissalam sehingga nafasnya sangat sesak, lalu dilepaskan olehnya seraya disuruhnya membaca sekali lagi, "Bacalah." Akan tetapi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih tetap menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Begitulah keadaan berulang sampai 3 kali, yang akhirnya
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apa yang kubaca?" kata Jibril. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan inilah wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pula saat penobatan beliau sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau utusan Allah kepada seluruh umat manusia untuk menyampaikan risalahnya. Demikianlah kisah Nabi Muhammad menjadi Rasul.